Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Bi dan Bunda Aceh. Baik, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang kelebihan bekerja di rumah sakit pemerintah atau biasanya disebut dengan MOH. Yang sebagaimana ya sebelumnya sudah saya sampaikan, ini lanjutan bagian dari video yang pernah saya upload di channel saya, yaitu yang dimana sebelumnya membahas tentang kelebihan bekerja di rumah sakit swasta. Nah, untuk saat ini saya ingin melanjutkan video tersebut, yaitu kelebihan bekerja di rumah sakit MOH atau rumah sakit pemerintah. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya bisa langsung ya teman-teman compare atau teman-teman bandingkan sendiri ya antara di swasta atau di pemerintah berdasarkan dengan video yang sudah saya upload sebelumnya. Jadi pada dasarnya ya, kalau memang belum pernah pengalaman kerja ke luar negeri ya, kalau menurut saya tidak perlu terlalu selektif, boleh yang mana saja yang Anda dapatkan peluang, it's okay, nggak masalah. Jadi nggak perlu selektif banget karena namanya kesempatan tidak akan terulang yang kedua kalinya kan. Nah, begitu ada kesempatan ya ambil saja. Kalau memang peluang itu membuat di sana terdapat beberapa kelebihan yang bisa mensupport kehidupan atau kebutuhan Anda. Tapi jika memang Anda tidak terlalu urgent membutuhkan pekerjaan atau peluang yang sedang ditawarkan saat ini, nah itu boleh Anda untuk lebih selektif. Karena ya udah pasti dong perbedaan kerja di swasta dan di luar negeri itu banyak perbedaannya dan jauh perbedaannya gitu ya. Nah, berbeda lagi dengan kita di Indonesia. Kalau bekerja di pemerintah banyak lebih ke apa ya, lebih ke relawan gitu, yang artinya kerjanya nggak dibayar itu nggak nentu kapan gitu kan, bisa jadi delay kayak gitu, bisa nggak belum tentu rutin setiap bulan. Jadi ya lebih kategori lebih banyak lebih kurangnya lah kalau kita kerja di pemerintah di Indonesia. Tapi berbeda halnya dengan di Saudi Arabia, yang di mana di Saudi Arabia justru kalau kerja di pemerintahan itu kita layaknya itu mendapatkan fasilitas seperti saat di Indonesia sebagai PNS. Nah, layaknya fasilitas di Indonesia seperti PNS, bahkan di sini jauh lebih unggul daripada di Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Ini mohon maaf ya, bukan saya banding-bandingkan, tapi di sini hanya sekedar untuk sharing supaya teman-teman punya pengalaman atau punya ya setidaknya punya ilmu baru, ilmu tambahan gitu yang bisa membantu teman-teman untuk bisa menimbang-nimbang, memikirkan kembali kelebihan dan kekurangan bekerja di negeri sendiri dan di negeri onta atau di luar negeri. Tapi beda halnya dengan negeri yang lain ya, itu jauh berbeda karena ini semua berdasarkan dari kultur, yaitu budaya setempat, budaya negara setempat. Jadi ya artinya walaupun di luar negeri di bagian seperti Amerika Serikat atau mungkin UK, di Inggris, Eropa, itu jauh lebih berbeda lagi karena otomatis ya kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman yang teman-teman sudah sampaikan, itu justru memang di Saudi Arabia yang sangat luar biasa fasilitas yang diberikan dikarenakan di luar daripada salary kita juga di-cover untuk uang makan, uang tempat tinggal dan juga transportasi. Tapi kalau untuk negara yang lebih bebas, negara lainnya justru untuk transportasi, tempat tinggal dan lain sebagainya itu kita tanggung sendiri dari salary yang kita miliki. Nah, berbeda dengan Saudi yang memang itu sudah menjadi fasilitas dari merekanya gitu ya, itu full service merekanya. Jadi dalam hal ini kalau kita kerja di luar negeri, di Arab Saudi khususnya, kalau dalam pemerintahan itu benefit yang kita dapatkan tuh jauh lebih banyak dan lebih besar manfaatnya, benefitnya ketimbang di swasta, baik itu di Saudi, baik itu di Saudi. Nah, kalau di Indonesia ya, kalau kita bekerja di swasta dan negeri itu udah otomatis kerja di swasta lebih gajinya lebih stabil. Mereka akan membayar setiap bulan gitu kan, paling ya bedanya beda tanggal doang ya, walaupun delay-delay ya paling delay 1, 2, 3 hari gitu ya, tapi setidaknya gaji itu ya berdasarkan dengan kontrak atau mungkin bahkan mendekati UMR atau mungkin standar sesuai dengan UMR setempat gitu kan. Tapi yang namanya pemerintah pasti ujung-ujung adalah beberapa hal yang memang ya ujung-ujungnya kita harus lebih sukarela, yang dimana kadang delay gitu kan. Ya itu kenyataan ya, yang saya sampaikan ini fakta karena berdasarkan pengalaman saya pribadi juga gitu. Kemudian kalau untuk di pemerintahan kerja di Arab Saudi ya, seperti yang mau saya sampaikan pencerahannya itu, manfaatnya itu luar biasa banget. Di sini udah saya tulis ya, ada beberapa yang sudah saya tuliskan di sini, ada beberapa manfaat yang kita dapatkan ya untuk bekerja di Arab Saudi di bawah naungan pemerintah Saudi. Masya Allah sekali ya. Jika memang Anda mendapatkan peluang ini, yaitu Anda beruntung karena Anda mendapatkan tempat kerja yang memang banyak orang harapkan, dan itu merupakan semua harapan umat para medis yang sudah berpengalaman kerja di Saudi Arabia. Di antaranya itu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 benefit. Yuk kita kupas masing-masing. Nah, mungkin ini agak
panjang ya videonya, jadi mohon maaf jika memang Anda tidak berkenan, yang mau di-skip juga tidak masalah ya. Nah, di sini itu kelebihan di MOH diantaranya ada food allowance. Nah, saya akan compare-kan lagi supaya teman-teman bisa membanding-bandingkan ya. Di sini ada food allowance. Ya, it's correct ya, kalau di swasta juga kita dapatkan food allowance. Namun bedanya itu kalau di pemerintahan food allowance-nya itu jauh lebih tinggi ketimbang di swasta, Arab Saudi gitu. Ya, yaitu food allowance-nya variatif sih. Ada beberapa rumah sakit yang memberikan food allowance 400 real, ada juga yang 500, ada juga yang 600. Nah, kebetulan di rumah sakit tempat saya tinggal mereka memberikan food allowance itu sebanyak 600 real. Ya, kalau dikali-kalikan ke Indonesia itu sekitar adalah kurang lebih sekitar 2 jutaan ya, kurang lebih sekitar 2 jutaan itu kembali lagi, di apa ya, berdasarkan dengan kurens, artinya nilai mata uang saat itu. Jadi ya untuk dibulatkan adalah kurang lebih untuk uang makannya diberikan yaitu ada sekitar 2 juta atau 1.800.000 atau 1.500.000 gitu ya. Itu, nah sekitar sekitar segitu ya. Kemudian untuk food allowance, kalau di swasta biasanya mereka memberikan food allowance itu 200 real atau 300 real dan itu sudah dimasukkan ke dalam salary yang mereka dapatkan. Tapi kalau untuk di pemerintah, salary is salary, food allowance is food allowance. Artinya, kita punya standar kalau untuk salary. Nah, nanti itu saya sampaikan lagi ya. Yang penting untuk food allowance teman-teman udah bisa, apa ya, banding-bandingkan atau bisa paham ya di pemerintah itu berapa dan swasta berapa. Kemudian berikutnya ada transport allowance. Nah, kalau kita kerja di swasta, biasanya transportasi itu mereka fasilitasi. Jadi artinya ya, berdasarkan pengalaman saya dulu, waktu di swasta semisal kita mau berbelanja ke mall gitu ya. Jadi kita buat appointment, buat janji dulu dengan driver rumah sakitnya. Bahwasanya kita mau pergi ke mall tanggal sekian, jam sekian, hari sekian gitu. Jadi nanti sebelum kita berangkat kita ajak teman-teman dulu, harus ada beberapa orang yang memang mau ke mall yang dimana kita biasanya melakukan hal rutin ya untuk belanja stok bulanan atau mungkin untuk refreshing dalam sebulan sekali, untuk belanja bulanan untuk sebulan sekali. Jadi bisa ya 2 kali lah kategori. Kalau memang mau sesering mungkin ya saat libur ya pastinya kalau mau pergi ke mall saat libur ya pastinya itu, jika memang drivernya kebetulan lewat ke sana ya kita bisa numpang, bisa langsung gitu. Tapi kalau untuk yang schedule-nya itu hanya bisa sebulan 2 kali gitu ya. Jadi kita harus buat kesepakatan dan buat janji dulu sebelum melakukan, sebelum pergi sebelum pergi ke mall-nya gitu. Jadi kita harus ajak teman-teman juga. Jadi dengan demikian mereka sendiri nggak akan memfasilitasi kita, membawa kita menuju ke tempat tujuan. Itu kemana aja boleh, mau ke apa ya, ke pantai, mau ke mall, mau ke pasar, itu terserah Anda, yang penting itu punya difasilitasi. Itu satu. Yang kedua, Anda semisal mau pergi ke bank gitu ya, mau urus administrasi Anda pribadi atau mungkin Anda mau ke suk ya, suk di sini umpamanya kalau kita tuh mau ke apa ya, ke hometown, ke city town-nya kita, ke kota gitu, ke kota di tempat kita bekerja, itu boleh. Itu mereka fasilitasi, tinggal kasih tahu jam berapa, kapan gitu, itu boleh langsung mereka sendiri juga yang mengantar. Nah, kalau untuk di pemerintahan gitu ya, mereka tidak memfasilitasi driver untuk kita. Jadi mereka memfasilitasi anggaran yang di mana itu ada namanya transport allowance. Nah, transport allowance-nya ini juga variatif ya, tidak semua rumah sakit sama, tapi pada setidaknya kalau untuk kalau untuk pemerintah, mereka memberikan tunjangan tambahan yaitu sebesar 400 real. Jadi kebayang dong 400 real ya untuk uang transportasinya. Jadi di luar dari gaji, ini juga udah termasuk dengan uang transportasi. Jadi udah dua ya, uang food allowance yaitu uang makan mereka kasih 600, kemudian uang transportasi mereka kasih 400, maka total menjadi 1.000. Masya Allah ya, Masya Allah sekali, Alhamdulillah. Nah, ini untuk transport. Nah, jadi kalau kita mau kemanapun ya itu pribadi kita, kapanpun, dimanapun ya terserah. Yang penting ini uang untuk kamu jatah mau kemanapun, ini uangnya sekian, kamu mau pakai taksi atau mau pakai driver dalam rumah sakit, nggak masalah, nanti kita bayar, itu pribadi. Tapi lumayan ya, Alhamdulillah sekali ketimbang tidak ada, karena itu kan pribadinya kita mau pergi atau enggak. Tapi alhamdulillah karena mereka tidak memfasilitasi driver, setidaknya mereka juga sudah memberikan uang tunjangan gitu kan. Alhamdulillah banget gitu. Jadi umpamanya gaji ini ya memang utuh. Siapa sih yang nggak mau seperti itu? Maka dari itu ya, semoga teman-teman yang menyimak video saya ini juga bisa mempunyai kesempatan yang sama untuk berada di posisi yang saya tempati saat ini gitu ya. Amin, dan saya doakan semoga teman-teman cepat terkabul untuk bisa bekerja ke luar negeri. Berikutnya, akomodasi. Nah, untuk akomodasi ini, untuk tempat tinggal. Nah, tempat tinggal juga kita tidak perlu sewa lagi karena memang sudah difasilitasi dari rumah sakit. Yang dimana artinya saat kita sudah bekerja ke luar negeri, mereka akan
memfasilitasi kita tempat tinggal, yang dimana itu air tidak perlu dibayar, listrik tidak perlu dibayar lagi, semua semua dalam bentuk pembayaran, akomodasi tidak perlu dibayar, tidak perlu disewa, dan itu semua free ya, dan itu semua ditanggung oleh pihak rumah sakit. Nah, itu juga sama ya, kalau di swasta juga seperti itu. Namun bedanya kalau di swasta mereka tidak memfasilitasi satu kamar untuk satu orang, tidak. Mereka itu menempati kita satu kamar ya paling enggak 4 orang, 3 orang gitu. Kalau ada pun satu kamar 2 orang itu udah luar biasa karena mungkin kekurangan perawat. Tapi jika memang perawatnya membludak, rumah sakitnya besar, it's impossible ya mereka menyediakan satu kamar untuk 2 orang karena itu fasilitas VIP-nya pemerintah. Dan alhamdulillah ya di tempat saya tinggal, di tempat rumah sakit yang saya tempati saat ini, saya mendapatkan fasilitas yang dimana satu kamar satu orang, dan alhamdulillah kami semua di sini rata-rata satu kamar satu orang. Jadi VIP banget ya, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin banget bisa mendapatkan fasilitas satu kamar sendiri. Dan kamarnya itu luasnya sekitar berapa ini? 3 kali 5 ya. Ya, kurang lebih 1, 2, 3, 4. Ya, kurang lebih 3 kali 5, 3 kali 5 atau 3 kali 6 untuk luas kamarnya. Kurang lebih ya sekitar segitu luas kamarnya. Jadi udah lumayan alhamdulillah banget kan bisa punya kamar sendiri dan tidak terganggu dengan teman-teman yang lain. Karena di rumah sakit yang lain justru ada 3, 4 orang dalam sekamar, bahkan 5 seperti saya dulu 5 orang, setelah itu berkurang jadi 4 orang kayak gitu kan. Ya itu juga berdasarkan karena ada teman yang resign. Kalau enggak ya tetap aja 5, tetap aja berempat gitu. Jadi kalau maksimum ya kalau untuk pemerintah dia satu kamar 2 orang. Tapi alhamdulillah rata-rata saya dan juga teman-teman itu kami satu kamar satu orang. Dan di situ tidak perlu lagi bayar apapun dan itu udah free, dan itu di luar dari gaji. Gaji tetap utuh ya. Kemudian berikutnya salary. Nah, salary ini saya mau bicara soal gaji. Nah, kalau soal gaji di pemerintah dan swasta itu jauh berbeda. Kalau di swasta dimulai gajinya itu dari 2.500 ya. Kalau untuk saat ini sih sebenarnya sudah ada aturan khusus yang dimana standar gaji tidak boleh kurang dari 3.500. Tapi itu kembali lagi kepada PT yang merekrut, kepada ketaatan PT untuk mengikuti aturan pemerintah setempat. Yang artinya terkadang ya pemerintah sudah menetapkan kalau mau keluar negeri gaji hanya bisa dimulai untuk swasta dimulai dari 3.500 gitu kan. Tapi terkadang PT nakal, dia langsung menerima tawaran gaji sebagaimana yang ditawarkan oleh pihak luar negeri. Dan nanti terkadang mereka juga memanipulasi data atau dokumen yang dimana saat dikirimkan ke kedutaan atau di kementerian di Kementerian Luar Negeri kan ada tuh pada saat kita pengurusan dokumen ya, pengurusan visa apa segala macam dokumen. Nah, itu terkadang mereka meralat salary yang dimana saat mereka mengurus visa di Indonesia, mengurus dokumen di Indonesia, mereka buat salary kita 3.500. Kenyataannya pas sampai di Saudi salary kita hanya dapat 2.500. Itu yang dirugikan siapa coba? Kan kita pribadi ya. Makanya kita sebagai petugas kesehatan yang nanti akan dikirimkan ke luar negeri, kita harus lebih jeli dan detail karena di sini banyak sekali permainan-permainan yang tidak seharusnya dilakukan ya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu harus lebih selektif dan harus lebih hati-hati dalam memilih job offer gitu ya. Kemudian biasanya kalau untuk salary swasta mereka akan memberikan 2.500. Kalau mengikuti standar mereka minimal itu harus ada 3.000, itu minimal. Jadi kalau udah ditambah dengan food allowance ya, dengan food allowance itu bisa dapat 3.300. Itu udah standar untuk swasta. Dan mereka tidak mengukur berapa pengalaman, tidak menghitung lagi pengalamannya. Jadi saya rasa saya rasa kekurangannya di situ. Karena kenapa? Kalau di swasta, kalau kita dapat gaji pertama 3.500, setelah itu kita punya pengalaman 4 tahun, 5 tahun, it's okay. Mereka hanya mengandalkan, oh kamu punya pengalaman. Tapi kalau di swasta, naik gajinya kapan? Di saat kita memperpanjang kontrak berikutnya. Dan per satu kontrak itu 2 tahun ini ya kalau di swasta. Nah, kalau di pemerintah, justru lebih lebih banyak lagi kelebihan atau lebih VIP lagi gitu benefitnya, yang dimana saat per kontrak kita hanya dihitung 1 tahun. Jadi semua fasilitas yang kita dapat dalam 1 tahun, terhitung semua dalam 1 tahun. Ya kan? Jadi kita bisa pulang pergi ke Indonesia dalam jangka waktu 1 tahun, tidak perlu menunggu 2 tahun, dan kemudian kita ada kenaikan gaji dalam per tahun, tidak menunggu 2 tahun. Kalau di swasta harus nunggu 2 tahun baru ada kenaikan, dan itu kenaikannya 300 hingga 500. Syukur-syukur kalau dikasih 500. Kalau enggak ya paling 300, itu udah standarnya. Dan jadi rugi banget kan 2 tahun kita hanya dapat 300. Kalau di pemerintah justru per tahun itu 300 real. Ya katakanlah 295 real ya per tahun. Jadi kan setidaknya alhamdulillah juga setiap tahun ada kenaikan. Jadi udah lumayan banget gitu kan. Kalau untuk pemerintah dia standarnya
salary basic itu Rp4.110. Ya, Rp4.110. Kemudian jika Anda memiliki pengalaman kerja 5 tahun, 4 tahun, 10 bahkan 10 tahun, maka itu adalah kelebihan Anda sehingga nanti Anda mendapatkan tunjangan kenaikan gaji secara otomatis pada saat penerimaan. Contoh nih ya, umpamanya basic Anda 4.110, kemudian Anda memiliki pengalaman kerja 10 tahun. Dalam per tahun dia kenaikannya dinilai Rp295. Maka kalau 10 tahun Anda mendapatkan gaji Rp2.950, ya kan? Ditambah dengan basic Anda. Dengan basic Anda nilainya 4.110. Maka gaji yang Anda peroleh hampir 7 ribuan, ya kan? Coba ya saya hitung-hitungkan, 7.060. Ya kan? Justru Anda akan mendapat gaji langsung 7.060. Langsung 7.060. Wah, itu di hari pertama Anda bekerja dan di bulan pertama Anda akan dibayar, Anda langsung mendapatkan gaji 7.060. Karena apa? Berdasarkan pengalaman Anda. Beda kalau dengan swasta. Kalau dengan swasta mereka tidak memperhitungkan pengalaman kita, tapi yang akan mereka perhitungkan di saat kita melakukan merenew kontraknya ya, memperpanjang kontrak kembali. Nah, baru mereka memberikan kita tawaran-tawaran lainnya. Kalau memang kita berkompeten dan kita layak dipertahankan, mereka berani untuk memberikan kenaikan gaji kita itu sekitar 1.000. Itu udah maksimum banget dan itu jarang sekali terjadi ya. Jadi kalau memang basicnya kita di swasta ada 3.300, setelah naik 1.000 maka 4.300. Dan untuk kontrak berikutnya belum tentu ada kenaikan. Kalaupun ada kenaikan ya paling 100 atau 200 dan itu nggak menjamin karena udah dinaikkan di muka sekaligus banyak gitu kan. Tapi kalau di pemerintah dia tetap akumulatif, setiap tahun pergantian penambahan kontrak, renew kontrak itu akan ada penambahan. Jadi mana lebih menguntungkan? Pemerintah bukan? Maka dari itu saya katakan memang alhamdulillah sekali kalau memang Anda bekerja di luar negeri, di Arab Saudi dan bisa mendapatkan peluang kerja yaitu di bawah naungan kepemerintahan. Dan itu benar-benar pemerintah ya, bukan hanya sekedar diiming-iming. Maka dari itu harus lebih teliti sebelum Anda menerima tawaran kerja. Jadi sampai sini udah paham ya salary untuk swasta dan pemerintah bagaimana, dan sudah bisa Anda kali-kalikan berapa salary yang bisa kita dapatkan pertama kali untuk kita bekerja di luar negeri. Masya Allah ya. Dan karena apa? Berdasarkan pengalaman yang udah saya dapatkan gitu ya, ya saya pribadi baik itu sharing dari teman-teman lainnya gitu, belum tentu juga kelebihan bekerja yang seperti saya sampaikan ini, benefit yang kita dapatkan, keuntungan yang kita dapatkan dalam tawaran kerja seperti ini belum tentu juga bisa kita terima saat kita bekerja di negeri lain. Contoh sepertinya negara lain ya, Taiwan, belum tentu, Hong Kong, belum tentu yang seperti ini gitu. Baik itu di Eropa atau bahkan mungkin di UK, di Inggris, belum tentu. Bahkan di Amerika Serikat sendiri pun belum tentu bisa kita dapatkan semewah ini fasilitasnya. Karena kenapa? Disesuaikan dengan latar belakang kultur budaya negara ini gitu. Karena negara ini kan negara yang lebih tertutup, yang dimana apa-apa difasilitasi gitu kan. Maka dari itu sampai rumah pun difasilitasi, tempat tinggal, transportasi difasilitasi uangnya. Kalau di luar negeri lainnya itu mereka langsung mencakup dalam satu salary, udah setelah itu begitu Anda dapatkan salary ya itu urusan Anda, mau Anda sewa rumah di mana itu terserah Anda, mau Anda pakai apa itu terserah, udah all in one gitu loh. Tapi kalau ini beda, salary it's salary, allowance it's allowance gitu kan. Jadi memang alhamdulillah sangat jauh berbeda ya. Karena kalau dia all in one itu tetap ada kejanggalan-kejanggalan yang dimana terkadang nggak sesuai dengan standar yang diberikan gitu ya. Oke, nah kemudian yang kelima ya, yang kelima ini ada overtime. Nah overtime ini artinya kelebihan waktu dalam bekerja. Jadi kan kita untuk kerja ya, untuk shift-shiftannya itu untuk shift-shiftannya itu kita ada 3 shift ya. Dalam satu shift ada 8 jam kerja. Jadi 24 dibagi 3 jadinya 8 jam kerja. Nah, untuk 8 jam kerja, kalau lebih daripada 8 jam, baik itu 10 menit, 20 menit, 1 jam, atau bahkan 1 jam, 2 jam, mereka akan memperhitungkan bayarannya. Jadi, kalau kita kerja lebih daripada jamnya, maka itu disebut dengan overtime. Dan overtime ini nanti mereka akan membayarkan kita dalam bentuk uang. Namun, ada beberapa ketentuan. Terkadang mereka memberikan dalam bentuk uang, dan terkadang mereka berikan dalam bentuk pergantian jam. Artinya kalau sudah terkumpul overtime kita hingga 8 jam, maka itu disebut dengan 1 hari kerja. Artinya atau dengan 1 hari kerja sama dengan 1 hari off. Ada juga yang seperti itu. Tapi kebanyakan kalau memang overtime itu akan diuangkan. Nah, kalau saat saya di swasta itu diuangkan ya, dan kali-kaliannya itu berdasarkan dengan basic salary yang kita peroleh. Jadi nanti per jamnya tergantung lagi berapa salary yang kita dapat. Itulah hitungan per jamnya.
Dan nanti 1 bulan kita dapat berapa jam, ya tinggal kalikan aja. Jadi itulah overtime atau uang tambahan yang kita peroleh. Jadi ya walaupun ya terkadang di swasta gajinya sekian, tapi karena dengan adanya overtime maka membuat kita ada uang tambahan juga. Sehingga kalau dikumpul-kumpul adalah dapat gajinya tuh sekitar 4.000, 5.000 gitu. Ya syukur juga gitu ya. Nah, kemudian berikutnya time back. Nah, time back ini yaitu jam pulang ya. Kalau kita terlambat pulang, itu kalau time back dia pada dasarnya lebih banyak mereka memberikan atau menggantikan dengan hari off. Artinya kalau udah terkumpul jamnya 1, 2, 3 jam, 4 jam dalam sebulan kita dapat berapa jam, 12 jam semisal, atau mungkin 16 jam, maka itu disebut 2 hari kerja. Maka kalau 2 hari kerja sama dengan 2 hari off, ya kan? Jadi time back-nya itu nggak diuangkan. Kalau overtime diuangkan, time back nggak diuangkan. Nah, kalau time back itu dihitung dengan jam kerja per hari berapa, kemudian nanti mereka akan menggantikan kita dengan hari off. Nah, itu lumayan juga sih, karena kan tidak ada yang dirugikan, ya kan? Lebih baik ketimbang tidak ada, bagaimana dengan Indonesia? Sangat sedikit ya yang memperhitungkan time back kita atau overtime. Ya itu pengalaman saya pribadi ya, saya tidak menjudge yang lainnya gitu. Nah, yang berikutnya yaitu yang ketujuh. Yang ketujuh vacation tahunan. Vacation ini hari libur. Kalau kita itu cuti tahunan ya. Kalau di Indonesia itu cuti tahunan. Nah, vacation tahunan ini kita bisa memperoleh kalau di pemerintahan kita dapat 36 hari per tahun ya. Kalau di pemerintahan 36 hari per tahun, kalau di swasta per tahun itu 21 hari. Jadi kalau 2 tahun 42 hari gitu kan. Kalau di pemerintah per tahun 36 hari, kalau 2 tahun maka 72 hari gitu. Jadinya berapa bulan ya? 2 bulan setengah. Nah, untuk 1 tahun dia ada 36 hari, berarti 1 bulan lebih. Jadi ini kita pulang ke Indonesia, transportasinya gratis, pesawatnya pulang pergi gratis, kemudian kita libur total 1 bulan lebih nggak bekerja, kemudian gaji tetap jalan. Inilah keuntungan yang luar biasa yang memang tunggu-tunggu gitu ya. Dan ini luar biasa banget, karena memang ya seperti saya sampaikan tadi ya, gaji tetap jalan, kemudian liburnya lebih dari 1 bulan, kemudian transportasinya juga gratis. Memang ada di PNS Indonesia yang fasilitasnya begini. Nah, kemudian ada vacation haji. Vacation haji itu 10 hari ya, kurang lebih 10 hari. Jadi kalau udah sampai bulan haji, kita ada vacation haji yang artinya kita boleh berangkat haji setiap tahun. Kalau kita mau ambil, kita diberi waktu 10 hari untuk ambil haji. Jadi itu juga sama, tidak perlu gaji tetap tidak dipotong, kemudian kita punya jatah untuk pergi haji tahunan selama 10 hari. Masya Allah kan? Nah, berikutnya ada vacation umrah. Nah, vacation umrah ini kita bisa ambil umrah setiap bulan. Ya, setiap bulan kita punya peluang 3 hari untuk umrah. Jadi kita bisa libur setiap bulan 3 hari hanya untuk umrah. Boleh kapanpun. Mantap, ya kan? Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, berikutnya ada hari libur. Kan tanggal merah, ada hari libur haji, ada libur hari raya, ada libur hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kemudian ada hari libur lainnya seperti tanggal-tanggal merah lainnya. Nah, itu semua hari libur bisa dikumpulkan. Kalau kita tidak ambil libur, bisa dikumpulkan untuk jadi cuti tahunan kita. Jadi yang tadinya cuti tahunan hanya 36 hari, kemudian ada cuti-cuti yang lain nanti kita tidak ambil, hari libur lain tidak kita ambil, kita kumpulkan, itu bisa kita ambil dalam satu waktu saat kita vacation pulang ke Indonesia. Jadi kita bisa ngumpulin hari ini. Jadi bisa-bisa kita di Indonesia 2 bulan. Mantap bukan? Masya Allah. Jadi bisa 2 bulan tanpa kerja, iya tanpa kerja, gaji tetap jalan, dan kita bisa menikmati liburan di Indonesia. Wow, Masya Allah kan. Saya sendiri aja takjub gitu loh. Apalagi ini saya share ke teman-teman ya, tapi saya sendiri juga, Masya Allah, Alhamdulillah banget gitu. Reminder gitu kan. Jadi ya memang Alhamdulillah, makanya terkadang saya juga mikir, males untuk balik ke Indonesia tapi entahlah ya, semua atas kehendak Allah gitu ya. Manusia hanya bisa berencana. Kenapa? Dengan fasilitas yang diberikan di sini itu Masya Allah sekali gitu. Udah Alhamdulillah banget. Dan Alhamdulillah memang luar biasa gitu. Nggak ada ruginya gitu. Kemudian berikutnya, transportasi vacation. Nah, kan kita mau pulang ke Indonesia nih. Kalau dalam satu tahun, kita free, gratis untuk dibelikan tiket pulang pergi. Dan itu pesawatnya apa? Pesawatnya Arab Saudi. Dan pesawatnya itu Arab Saudi. Kelasnya itu bisa kelas bisnis, bisa kelas ekonomi. Itu tergantung dengan sikon. Ya, artinya ya kalau memang lagi penuh, mereka kasih ekonomi. Kalau memang lagi nggak penuh, pada saat kita beli tiket, mereka kasih bisnis gitu. Jadi itu untung-untungan, nggak masalah sih soal itu. Yang penting untuk
apa ya, biaya transportasinya aja udah gratis tuh udah luar biasa kan. Karena itu yang paling penting untuk beli harga tiket ini yang terkadang naiknya nggak nentu gitu kan, dan itu banyak spend money kita tuh banyak banget untuk beli tiket. Dan alhamdulillah ini gratis justru. Jadi apa nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Fabi ai ala rabbikuma tukadziban gitu kan. Mana lagi yang kamu dustakan? Jadi dah luar biasa banget, dah alhamdulillah banget. Oh ya, jadi saya juga mau menjelaskan tentang food allowance tadi ya. Kalau untuk food allowance dia kalau sudah diberikan uang maka tidak disediakan lagi makanannya. Kalau semisal makanannya tidak uangnya tidak diberikan maka mereka menyediakan makanan. Nah, makanan ini yang mereka sediakan itu makan untuk sarapan, untuk makan siang dan juga makan malam. Kalau sarapan tidak mereka sediakan, mereka akan memberikan kita supply. Jadi air minum itu juga disuplai ya. Contohnya kayak botol ini ya, kayak botol aqua lah, botol aqua sedang kayak ini juga disuplai. Nah, kayak gini bahkan terkadang yang aqua besar itu juga mereka berikan langsung. Kalau itu tidak diberikan uang, maka semua fasilitas untuk makan makanan kita disuplai. Seperti beras, sayur, cabai, tomat, bawang, telur, ayam, daging, semua deh pokoknya semua alat dapur tuh memang disuplai. Jadi ibaratnya kita nggak perlu lagi untuk beli-beli di luar sana tuh nggak perlu, cukup dengan yang disuplai kita masak-masak, masak aja dalam sebulan seminggu aja belum kehabisan udah dapet yang lain, karena nanti ada supply yang memang per 1 minggu dikasih lagi, ada yang per 2 minggu dikasih lagi, ada yang 1 bulan sekali dikasih. Jadi semua itu ada aturannya dan semua itu sudah difasilitasi. Artinya apa? Gaji yang kita peroleh hanya untuk makan kita pribadi. Selebih daripada itu untuk fasilitas semuanya udah ada. Seumpamanya kita nggak jalan-jalan, nggak belanja, nggak menghabiskan uang secara pribadi, yaitu salary tetap utuh. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Maka dari itu untuk teman-teman yang mendengarkan video saya, mohon maaf ini agak lebih panjang untuk kali ini ya. Tapi semoga membantu dan semoga terjawab semua pertanyaan teman-teman, dan alhamdulillah ya, semoga juga teman-teman bisa merasakan apa yang saya rasakan saat ini, dan semoga teman-teman yang niat untuk bekerja ke luar negeri khususnya Arab Saudi, semoga dimudahkan usahanya, dilancarkan perjalanannya ya, dimudahkan segala pengurusan dokumen segala macamnya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya orang tua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah tetap stay di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.